بسم الله الرحمن الرحیم. موج 11 عملیات وعده صادق 4 در یک اقدام ترکیبی پردامنه و پرتراکم گروه‌های عملیات دریایی و هوافضای سپاه پاسداران علیه اهداف نظامی آمریکایی صهیونی در روز سوم تجاوزات دشمن تروریستی به میهن عزیزمان اجرا شد. مراکز اطلاعاتی و انبارهای پشتیبانی نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس، مجتمع صنایع ارتباطی ارتش رژیم صهیونیستی در بئرالصبر و بیش از 20 نقطه در مناطق تل‌آویو، قدس غربی و الجلیل در سرزمین‌های اشغالی مورد اصابت موشک‌ها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتند. فرزندان غیور نیروهای مسلح ایران با حمله به 60 هدف راهبردی و 500 نقطه نظامی آمریکا و اسرائیل גם אנחנו נחושים לקבוץ ברזל, לקבוץ את הנשק החיוני שדרוש להגנת מדינתנו, ואנחנו פונים לדרך של עצמאות חימושית. לצד התודה לבעלי בריתנו, האמריקאים, שמסייעים לנו בהתחמשות, ישראל חייבת שיהיה לה מערך ייצור עצמאי של נשק. Meskipun tidak terlibat dalam perang antara Amerika dan Iran, badai besar dari berbagai arah sedang menerpa Israel. Negeri Zionis yang selama ini merasa kebal, sekarang pelan-pelan runtuh. Israel sedang menghadapi kepungan baik dari musuh ataupun sekutu setia. Melalui video singkat, Ebrahim Zolfagori bersiap menyerang Israel dalam waktu dekat. Juru bicara Khatam Al-Anbiya ini memberikan peringatan kepada warga Zionis untuk segera meninggalkan kota secepat mungkin. Ancaman yang sangat mengerikan juga terjadi di Eropa. Ramai-ramai negeri benua biru mulai sadar dan turut mengucilkan Zionis. Hampir seluruh pemimpin Eropa saat ini sepakat Israel harus segera dilemahkan demi membalaskan Gaza, Palestina. Apakah Israel siap menghadapi seluruh ancaman yang datang bertubi-tubi? Apa strategi yang tengah disiapkan Benjamin Netanyahu seandainya Iran benar-benar akan menyerang? Cetak Gol coba merangkum, semua dunia mengucilkan Israel, bikin kekuatannya semakin melemah sebagai berikut. Iran persiapkan serang Israel, Netanyahu terus cari gara-gara. Di saat Amerika dan Iran sedang berperang, Israel justru ikut memperkeruh suasana. Dr. Michael Leiter menyampaikan kesiapannya untuk kembali bertempur demi melemahkan Iran. Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat ini mengatakan Israel nggak segan-segan menolong Amerika. Jika Amerika Serikat meminta kami kembali bergabung dalam operasi militer melawan mereka, kami akan berada di sana untuk Amerika Serikat, kata Leiter. Menurut Leiter, selama ini Trump sudah mengedepankan jalur diplomasi. Tetapi Teheran selalu saja melanggaran syarat utama dalam nota kesepahaman atau MOU. Pernyataan ini semakin membuat agresi kedua negara semakin memanas. Ditambah lagi, Benjamin Netanyahu ikut menggertak Republik Islam Iran dengan pernyataan yang provokatif. Perdana Menteri Israel ini mengatakan pasukannya sedang menggenjot produksi senjata. לקבוץ ברזל, לקבוץ את הנשק החיוני שדרוש להגנת מדינתנו, ואנחנו פונים לדרך של עצמאות חימושית. לצד התודה לבעלי בריתנו, האמריקאים, שמסייעים לנו בהתחמשות, ישראל חייבת שיהיה לה מערך ייצור עצמאי. Pasca Netanyahu melontarkan pernyataan ini, hubungan Iran dan Israel semakin memanas. Perseteruan kedua negara kini sudah nggak bisa diperbaiki melalui diplomasi. Baik Iran dan Israel kini berada di ambang konfrontasi langsung yang sangat berbahaya. Melalui Ebrahim Zolfagori, Republik Islam Iran akan segera menyerang Israel dengan sangat dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. موج 11 عملیات وعده صادق 4 در یک اقدام ترکیبی پردامنه و پرتراکم گروه‌های عملیات دریایی و هوافضای سپاه پاسداران
علیه اهداف نظامی آمریکایی صهیونی در روز سوم تجاوزات دشمن تروریستی به میهن عزیزمان اجرا شد. مراکز اطلاعاتی و انبارهای پشتیبانی نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس، مجتمع صنایع ارتباطی ارتش رژیم صهیونیستی در بئرالصبر و بیش از 20 نقطه در مناطق تل‌آویو، قدس غربی و الجلیل در سرزمین‌های اشغالی مورد اصابت موشک‌ها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتند. فرزندان غیور نیروهای مسلح ایران با حمله به 60 هدف راهبردی. Juru bicara Khatam Al-Anbiya ini memperingatkan warga Israel untuk segera mengungsi. Ibrahim mengatakan akan ada serangan dan penghancuran total yang akan dilancarkan oleh IRGC. Nampaknya pernyataan ini hanyalah sekadar gertakan sambal sebagai ajang propaganda IRGC. Seperti yang kita tahu, untuk menghancurkan Israel tidaklah mudah. Negeri Zionis dibekali dengan kekuatan yang cukup melimpah. Selama ini Israel memiliki kekuatan karena mendapatkan sokongan senjata dari berbagai sekutu, termasuk Amerika Serikat yang konsisten memberikan bekalan senjata yang melimpah ruah. Tetapi Israel tidak boleh sombong, mengingat sekutu terdekat mereka saat ini sedang terpukul hebat. Korps Garda Revolusi Islam Iran kembali melancarkan serangan dalam skala yang besar. Lagi-lagi yang menjadi target adalah berbagai pangkalan militer yang berada di negara Teluk. IRGC sukses meluncurkan serangan drone dan rudal yang menghantam ke pangkalan udara Muwafaq Shalti, Jordania. Dikabarkan rudal dan drone Iran jatuh di sebuah kawasan perumahan kontainer. Kawasan ini dihuni oleh ratusan militer Amerika Serikat yang sedang bertugas menjaga keamanan. Akibat serangan ini, 2 anggota militer Amerika Serikat dipastikan tewas di tempat. Kabar tersebut sudah dikonfirmasi langsung oleh CENTCOM melalui rilisan resmi di sosial media X. Iran juga terus memproduksi senjata baru di tengah perang. Brigadir Jenderal Akram Iniyal pernah mengatakan Iran tengah mengembangkan drone generasi terbaru dengan kualitas yang lebih tinggi. Artinya semakin lama perang berlangsung, Iran justru makin kuat bukan makin lemah. Situasi yang sangat berlawanan dengan Israel yang anggaran militernya makin menipis setiap harinya. Netanyahu yang tadinya menggertak sekarang harus menghadapi kenyataan pahit. Menurut analisis, serangan dari Iran yang dilancarkan ke Amerika Serikat begitu efektif. Hal ini diungkapkan oleh Alon Mizrahi yang mengatakan pasukan Amerika Serikat begitu kelimpungan. Dalam postingan di sosial media pribadinya, Alon menyebut serangan Iran bahkan jauh lebih efektif dari perang Vietnam. Menurutnya, keunggulan Iran terletak pada kemampuan intelijen. Selain itu, militer mereka juga sangat menguasai medan pertempuran dengan mengedepankan semangat. Alon menyebut bahwasannya Iran belum mengerahkan seluruh kemampuannya. Iran baru menggunakan sebagian kecil dari kapasitasnya. Eskalasi konflik ini masih memiliki banyak tingkatan, tambah Alon. Melihat kelebihan Iran, akankah Israel segera menarik keputusannya? Jawabannya mungkin tidak. Netanyahu tetap terus menggertak Republik Islam Iran dengan banyak ancaman. Pria yang akrab disapa Bibi ini mewanti-wanti Iran apabila berani menyerang Israel. Saya akan mengatakan hal ini kepada para pemimpin Iran. Jangan mengharapkan keadaan tetap tenang. Jika kalian menyerang, kami akan melancarkan serangan jauh lebih pedih, kata Netanyahu. Tetapi Iran punya banyak akal untuk melawan kemungkinan serangan dari Israel. Korps Garda Revolusi memainkan taktik dan skema cerdik di medan pertempuran. IRGC menerapkan strategi operasi senyap yang tidak diketahui militer Amerika. Armada dan sistem canggih milik Paman Sam pun sulit melacak operasi tersebut. 3 jenis rudal andalan diluncurkan sekaligus seperti Fatah, Khaybar Shekan, dan Zulfagar. IRGC juga nggak lupa melibatkan drone Shahid 136 yang menjadi aktor perusak. Dunia mengucilkan Israel, Gaza akan terbebas dari penjajahan. Ancaman serangan dari Iran bikin Israel semakin sombong.
Zionis seolah menunjukkan kekuatannya dengan melampiaskan menyerang habis-habisan kota Gaza, Palestina. Tindakan Zionis kali ini benar-benar biadab dan sudah di luar hati nurani manusia. IDF menyerang sebuah pasar yang menjadi pusat keramaian warga Gaza. Serangan ini jelas melanggar gencatan senjata yang sudah terjalin antara Palestina dan juga Israel. 8 korban tewas dan 20 korban luka dibawa ke kompleks medis Al-Auda setelah serangan Israel menghantam sebuah pasar di dekat Kem Nuseirat. Bunyi pernyataan medis Gaza. Yang lebih menyayat hati, militer Zionis juga melancarkan serangan terhadap kendaraan sipil yang melintas. Tak hanya menyerang secara membabi buta, Israel juga turut melarang kumandang azan. Zionis akan mengeluarkan paksa jamaah masjid apabila nekat melanggar kebijakan tersebut. IDF dikabarkan menyerbu sebuah masjid Al-Arqob di barat daya kota Bethlehem. Pasukan Zionis melempari para jemaah dengan sebuah granat kejut dan gas air mata. Melihat Israel yang terus brutal menyerang Iran, ada satu pertanyaan yang terlintas. Mau sampai kapan dunia bungkam melihat Gaza yang sampai detik ini masih dibombardir Zionis? Bertahun-tahun lamanya Israel merasa di atas angin karena merasa mendapat sokongan sekutu. Tetapi sekarang semua sekutu di Eropa berani melawan kebiadaban Israel. Spanyol menjadi negara pertama yang mengambil langkah paling berani dengan menarik total duta besarnya dari Tel Aviv. Keputusan Madrid ini bukan sekadar simbol diplomatik, tapi pernyataan perang politik yang sangat keras. Spanyol secara resmi bilang gak mau lagi punya hubungan normal dengan negara yang melakukan genosida. Bukan cuma menarik duta besar, negeri Matador juga secara resmi menerima pengungsi dari Palestina. Ribuan warga Palestina yang kehilangan rumah dan keluarga di Gaza kini mendapat perlindungan di negeri Matador. Jerman yang merupakan sekutu terkuat Israel di Eropa juga mulai berbalik secara mengejutkan. Berlin mengecam tegas rencana Israel mencaplok tepi barat dan memperingatkan sanksi Uni Eropa kalau kekerasan berlanjut. Masalah kemanusiaan di Gaza kian merembet setelah pemimpin Arab kini bersatu. Mereka mendesak Donald Trump untuk meninjau ulang dukungan terhadap Benjamin Netanyahu. Menurut para pemimpin Arab, Netanyahu sebagai batu sandungan perdamaian di kawasan. Kini Israel sedang kelimpungan luar biasa dicekik kawan yang dulunya dekat. Amerika Serikat selaku sekutu mencoba mengobrak-abrik dana militer Tel Aviv. Sebanyak 104 anggota DPR AS mendukung usulan pemangkasan bantuan militer untuk Israel. Ini sekaligus mematahkan ancaman yang dilontarkan Netanyahu seperti yang dijelaskan di poin pertama. Pria kelahiran Tel Aviv ini sempat sombong karena akan mendapat dukungan dari AS. Sialnya lagi, Amerika justru menusuk Israel dari dalam. Wakil Presiden yaitu J.D. Vance secara terbuka membongkar upaya Israel menggagalkan kesepakatan damai AS dengan Iran. Vance bilang Israel secara aktif bekerja di balik layar buat menghancurkan negosiasi yang sudah susah payah dibangun oleh Washington. Pengkhianatan yang membuat Trump sangat murka terhadap Netanyahu. Time Magazine menulis Trump sudah mengkritik Netanyahu karena pembangkangan dan gagal mendukung penuh kesepakatan Iran. Hubungan yang dulunya nggak bisa diganggu kini benar-benar retak sangat dalam. Sandal kodok dari Brainpost yang sangat nyaman digunakan. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Netanyahu tidak punya power melawan. AS tolak bantu. Dengan turunnya Amerika untuk melemahkan Israel, sebenarnya Netanyahu tidak punya power. Sang Perdana Menteri mau nggak mau harus nurut dengan perintah Donald Trump. Ditambah lagi Netanyahu membuat Trump murka semurka-murkanya. Bibi berani-beraninya mencoba menipu sang presiden dengan rencana kunjungan palsu ke AS yang rencananya di tanggal 20 Juli. Menurut laporan Axios, staf Gedung Putih menyatakan tidak ada pertemuan resmi
yang diajukan Israel. Netanyahu bahkan tidak mengagendakan kunjungannya ke Amerika. Trump merasa Netanyahu sudah mempermainkan dirinya dengan kehendak dan keputusannya sendiri. Kemarahan Trump diperburuk dengan ketegangan yang baru-baru ini terjadi. Netanyahu nggak terima dengan keputusan Trump yang menjual jet F-35 ke Turki. Sang Perdana Menteri mengatakan penjualan jet tempur malahan mempermudah Turki menyerang Israel. Hubungan strategis yang dulu dianggap sebagai aliansi yang solid kini merenggang. Sejumlah anggota DPR Amerika Serikat pun kini menyetujui rencana pembekuan dana militer untuk Israel. Mereka membuat amandemen yang bertujuan menghapus sekitar 3,3 miliar dolar atau 59 triliun dana yang mengalir ke Israel. Politik AS kini terbelah soal dukungan ke Israel. Hakim Jeffries menolak amandemen tersebut. Dalam suratnya, pemimpin fraksi Demokrat AS ini mengatakan masih ada cara yang lebih efektif. Dia mengaku tidak sepakat dengan keseluruhan isi amandemen maupun motif politik Partai Republik. Namun Jeffries mengaku bantuan ke Israel tetap dilakukan, tetapi perlu diarahkan. Apakah keputusan DPR AS kali ini akan benar-benar menghapus dana yang mengalir ke Israel? Di tengah tekanan dari luar, Netanyahu menghadapi ancaman serius dari dalam negeri sendiri. Jabatannya sebagai Perdana Menteri terlama dalam sejarah Israel kini terancam berakhir. Koalisi Netanyahu yang terdiri dari partai sayap kanan dan ultra-ortodoks terancam runtuh. Selisih suara anggaran yang sangat tipis 62-55 menunjukkan betapa rapuhnya dukungan yang dimilikinya. Anggota parlemen dari partainya sendiri mulai berani mengkritik secara terbuka. Mereka bilang Netanyahu lebih mementingkan kelangsungan politiknya daripada keselamatan rakyat yang sedang berperang. Naftali Bennett selaku mantan Perdana Menteri yang diperkirakan menjadi penantang utama sudah mulai bergerak. Dirinya menyebut anggaran yang baru diloloskan sebagai perampokan malam hari oleh pemerintah yang rakus. Bennett yang punya pengalaman memimpin Israel dan dianggap lebih moderat, diprediksi bakal mendapat dukungan luas. Kalau Bennett menang, arah politik Israel bisa berubah drastis, terutama soal hubungan dengan Eropa dan negosiasi dengan Palestina. Netanyahu meski sudah kehilangan banyak dukungan, tetap bilang dirinya pede bisa menang di pemilu Oktober. Kepercayaan diri yang sangat bertentangan dengan semua data jajak pendapat yang ada. Saya akan mencalonkan diri dalam pemilu dan berniat menang, ujarnya. Saat sesi pengesahan anggaran berlangsung di parlemen, sirine peringatan rudal Iran berbunyi 3 kali. Anggota parlemen harus berlindung 3 kali sambil membahas anggaran. Gambaran yang sangat ironis soal prioritas negara. Sepatu sneakers dari brand Humble Brag bisa kamu beli dengan harga 87 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan semua dunia, mengucilkan Israel bikin kekuatannya semakin melemah. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Israel akan berani menyerang Iran di tengah badai besar yang menghantam? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.